Dian menatapnya penuh simpati. Kenapa harus pusing? Bawa saja ke rumah sakit. Mereka punya peralatan medis canggih. Pasti bisa ditangani. Nurul menggeleng lemah. Tidak bisa. Dian, masalah Raka bukan sekadar cedera biasa. Tulang punggungnya hancur. Bukan patah biasa. Dokter bilang tak ada cara untuk memperbaikinya. Dian terdiam sejenak. Lalu berkata, kalau begitu, kenapa tidak bawa ke tukang urut? Mereka kadang punya cara-cara tradisional yang bisa membantu. Nurul tersenyum masam dan menggeleng lagi. Kami sudah mencoba. Beberapa tukang urut yang kami datangi menyerah. Mereka bilang kondisinya terlalu parah. Dian masih tidak menyerah. Kalau begitu, bawa saja ke Sensei. Kamu tahu kan, yang ahli pengobatan Cina. Aku dengar mereka bisa mengobati berbagai macam penyakit. Sama saja, kata Nurul dengan suara pelan. Kami sudah pergi ke sana juga. Tapi hasilnya nihil. Tak ada yang bisa dilakukan. Dian tampak berpikir keras. Kenapa tidak coba ke rumah sakit di Jogja? Aku dengar dokter poli akupuntur di sana sangat mumpuni. Mereka menggunakan metode pengobatan alternatif yang sering kali berhasil ketika cara lain gagal. Tetangga aku baru saja pulang berobat di sana semalam. Nurul terkejut mendengar saran itu. Apa iya? Aku belum pernah dengar soal itu. Kamu yakin? Iya. Tetangga baru berobat di sana dan langsung sembuh. Teman sepupuku juga pernah berobat di sana. Katanya dokter akupuntur di sana ahli dalam menangani masalah-masalah yang tidak bisa ditangani dengan metode medis konvensional. Coba saja, Nurul, mana tahu itu berhasil. Nurul merenung sejenak, pikirannya mulai terbuka untuk kemungkinan baru. Mungkin itu ide yang bagus. Aku akan coba bicara dengan keluarga Raka. Mungkin kita bisa bawa dia ke sana. Dian tersenyum lebar. Nah, itu baru semangat. Jangan menyerah dulu. Selalu ada jalan. Kita hanya perlu mencarinya. Mereka berdua terus mengobrol, membahas kondisi Raka dan kemungkinan pengobatan yang bisa dijalani. Kebetulan, hari ini di kantor tidak banyak pekerjaan, jadi mereka bisa berbicara dengan lebih santai. Kapan terakhir kali kamu lihat Raka? Tanya Dian setelah beberapa saat hening. Seminggu lalu, jawab Nurul. Suaranya sedikit bergetar. Kondisinya semakin lemah. Dia bahkan susah untuk menggerakkan tangannya sendiri. Aku benar-benar khawatir. Dian menatap Nurul dengan serius. Kamu sangat peduli padanya. Ya. Nurul mengangguk pelan. Tentu saja, Raka itu. Dia orang yang sangat penting bagiku. Melihat dia menderita seperti ini rasanya sulit sekali. Dian menghela napas, merasa simpati pada Nurul. Aku bisa lihat, dan itulah kenapa kamu harus tetap kuat, Nurul. Jika kamu menyerah, siapa lagi yang akan memberi semangat pada Raka? Nurul tersenyum tipis, meski hatinya masih berat. Kamu benar, aku harus tetap kuat, untuk Raka. Setelah beberapa saat, Dian melanjutkan. Kamu tahu, akupuntur bukan cuma untuk penyakit fisik, loh. Aku dengar mereka bisa menangani masalah energi tubuh juga. Siapa tahu masalah Raka bukan cuma fisik. Mungkin ada sesuatu yang menghambat aliran energinya. Nurul menatap Dian, tertarik dengan saran itu. Aliran energi, maksudmu seperti pengobatan tradisional Cina? Yup, jawab Dian. Semacam itulah yang aku dengar. Mereka percaya kalau energi di tubuh kita tidak mengalir dengan baik, bisa menyebabkan penyakit atau memperburuk kondisi yang sudah ada. Mungkin Raka butuh perawatan yang lebih dalam, sesuatu yang bisa menyelaraskan kembali tubuh dan energinya. Asteris 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 asteris. Nurul duduk di ruang tamu yang sederhana di rumah keluarga Raka. Dia memandang pria muda yang terbaring di kasur dengan penuh empati. Wajah Raka pucat dan dipenuhi kelelahan. Sebuah ekspresi yang sudah lama melekat padanya. Di tepi tempat tidur, duduk kedua orang tuanya yang tampak sedih dan juga jengkel. Pak, Bu, saya paham perasaan Bapak dan Ibu, kata Nurul lembut, memecah keheningan. Saya tahu ini berat bagi kalian, tapi saya percaya, kali ini kita bisa coba sesuatu yang berbeda. Kita tidak boleh menyerah pada keadaan. Ayah Raka, Pak Jali, menghela napas panjang. Kami sudah mencoba berbagai cara, Nurul, dokter, tabib, dukun, tapi Raka tidak kunjung sembuh.
Sekarang kamu mengajak kami mencoba sesuatu yang lain lagi. Apa bedanya? Ujung-ujungnya hal itu akan mengecewakan juga kan? Nurul tersenyum kecil. Meskipun di dalam hatinya dia juga merasa sedikit ragu. Namun dia tahu mereka harus berusaha. Yang penting kita berusaha. Pak, jangan berputus asa. Saya mendapat kabar. Di poli akupuntur itu, ada seorang ahli yang sudah menangani banyak kasus. Akupuntur adalah metode pengobatan yang sudah terbukti efektif dalam mengatasi persoalan tulang dan urat saraf. Raka yang dari tadi hanya diam, akhirnya membuka mulut. Akupuntur. Nurul, memasukkan jarum-jarum kecil ke tubuhku. Kamu pikir itu akan berhasil? Raka. Nurul memulai dengan suara penuh perhatian. Saya tahu kedengarannya tidak masuk akal. Saya paham, tapi kita sudah berusaha begitu lama. Mencoba berbagai cara. Akupuntur bukan hanya tentang memasukkan jarum. Ini adalah seni mengembalikan keseimbangan energi dalam tubuh. Banyak yang meremehkannya, tetapi banyak juga yang berhasil. Ibunya, Bu Sri, memotong. Kami tidak punya banyak uang lagi, Nurul. Semua pengobatan yang sudah kami coba hanya menghabiskan biaya. Jika ini tidak berhasil, bagaimana? Ini bayarannya tak mahal, Bu. Sudah dibayar oleh pemerintah. Kalau memang ada biaya lain-lain nanti, pakai uang saya saja. Pak Jali terlihat ragu. Kamu sangat yakin ini akan berhasil, Nurul? Tidak ada jaminan, Pak. Jawab Nurul dengan jujur. Tapi ini adalah kesempatan yang layak dicoba. Tidak ada ruginya jika kita mencoba satu kali lagi. Keheningan melingkupi ruang tamu itu. Semua tenggelam dalam pikirannya masing-masing. Setelah beberapa saat, Bu Sri berkata pelan, Raka, bagaimana menurutmu? Ini tubuhmu. Kalau kamu merasa tidak mau, kami tidak akan memaksa. Raka mengangguk pelan. Dia menatap Nurul seolah menimbang-nimbang usulnya. Dia sudah lama menderita. Dan meskipun rasa takut serta skeptis masih menyelimuti pikirannya, ada sesuatu dalam suara Nurul yang membuatnya merasa ada harapan, meski hanya sedikit. Ayo kita coba, kata Raka akhirnya. Keesokan harinya, Nurul menjemput Raka dan keluarganya ke rumah sakit dan mereka mendaftar ke bagian poli akupuntur. Saat tiba giliran Raka, mereka semua masuk. Nurul terkejut melihat wajah yang tampak familiar. Mumu tersenyum dan mempersilahkan mereka duduk sedangkan Raka langsung dibaringkan di bed. Apa keluhannya? Pak, Buk, anak saya, Dok, tulang dia. Buk Srilah yang terus bicara menjelaskan tentang kondisi anaknya. Sekira 5 menit kemudian barulah dia selesai bercerita. Bagaimana, Dok? Apakah anak kami bisa diselamatkan? Mumu menghela nafas. Ia menggelengkan kepala. Sulit, Buk. Kan aku sudah bilang tak perlu kita berobat lagi. Tak ada gunanya tapi kamu memaksa juga. Kamu senang ya melihat Raka tersiksa. Wajarlah jika anak kami tidak menyukaimu karena sifat kamu sangat buruk. Buk Sri langsung memotong perkataan Mumu dan menuding Nurul dengan jari telunjuknya. Wajah Nurul langsung berubah mendengar tuduhan itu. Matanya berkedip cepat, menahan air mata yang hampir jatuh. Namun, dia berusaha menenangkan dirinya. Alih-alih membalas, Nurul menundukkan kepala, mencoba menekan kesedihan yang menyelimuti hatinya. Dia tahu, di balik kemarahan Bu Sri, ada rasa putus asa yang mendalam. Saya hanya ingin membantu, bisik Nurul perlahan, lebih kepada dirinya sendiri. Suaranya hampir tidak terdengar di tengah ketegangan yang melingkupi ruangan. Pak Jali hanya diam di samping istrinya. Wajahnya juga menyiratkan frustrasi. Mereka berdua sudah terlalu lama bergumul dengan penyakit Raka, dan harapan yang terus-menerus patah membuat mereka mudah tersulut. Mumu yang melihat situasi semakin memanas, segera melambai tangannya untuk menetralisir suasana. Ibu, Bapak, jangan terburu-buru menentukan sesuatu. Ucapnya dengan tenang namun tegas. Saya belum selesai bicara. Saya mengerti ini sulit, dan kondisi Raka memang tidak mudah diobati. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Proses penyembuhan seperti ini memang memerlukan waktu. Tidak ada pengobatan instan. Buk Sri terdiam sejenak. Matanya masih menyiratkan ketidakpercayaan. Jadi menurut Pak Dokter, ada harapan untuk anak kami. Mumu mengangguk. Betul, Buk. Kami akan melakukan dengan maksimal. Pak Jali mulai terlihat sedikit lebih tenang.
meski masih ada keraguan di wajahnya. Apakah Pak Dokter benar-benar bisa menyembuhkan anak kami? Kami akan berusaha sebaik mungkin, Pak. Jawab Mumu. Ia tidak mau terlalu banyak omong kosong. Tindakanlah yang diperlukan, bukan ucapan tanpa akhir. Bu Sri dan Pak Jali saling berpandangan. Ada secercah harapan di mata mereka. Meski mereka tampak lebih tenang, tidak ada ucapan terima kasih kepada Nurul yang telah mengantar mereka ke tempat ini. Mereka juga tidak berusaha untuk meminta maaf karena telah menuduh Nurul. Nurul hanya tersenyum tipis, lega karena setidaknya mereka memberi kesempatan pada Dokter Mumu dalam perawatannya. Namun di dalam hatinya, ada rasa sedih yang masih tersisa. Dok, masih banyak pasien di luar. Jika dokter fokus mengobati pasien ini maka waktunya akan habis tanpa kita sempat mengobati pasien yang lain. Ujar salah seorang perawat. Oh, begitu. Lalu ia menoleh ke arah Bu Sri dan Pak Jali, yang masih duduk tegang menanti giliran Raka diperiksa. Bu Sri, Pak Jali, kata Mumu dengan nada sopan. Karena saya masih ada beberapa pasien lain yang menunggu. Bagaimana kalau Raka saya obati terakhir saja? Dengan begitu, saya bisa memberikan perhatian penuh dan mengobatinya tidak setengah-setengah. Saya kasihan kalau pasien lain terlalu lama menunggu. Bu Sri tampak sedikit bingung. Sementara Pak Jali mengerutkan kening, seolah merenungkan usulan itu. Bu Sri membuka mulut hendak bicara, tapi ragu-ragu, sehingga Pak Jali yang akhirnya angkat bicara. Kalau begitu, kami ikut apa kata dokter saja. Yang penting anak kami bisa mendapatkan perawatan yang baik. Mumu mengangguk penuh pengertian. Terima kasih, Pak Jali, Bu Sri. Saya jamin, dengan cara ini, saya bisa lebih fokus pada kondisi Raka. Saya tidak mau tergesa-gesa dalam pengobatan, terutama untuk kasus yang rumit seperti ini. Sabar sedikit lagi, ya. Bu Sri menarik napas panjang, lalu mengangguk setuju. Baik, dokter, kami akan menunggu. Raka yang duduk diam sepanjang percakapan itu, hanya melirik sekilas ke arah Nurul, yang berdiri di sudut ruangan. Kami akan tunggu di luar, Pak Dokter. Tambah Pak Jali dengan nada lebih tenang. Silakan, Pak. Setelah itu, Mumu mempersilakan mereka keluar dari ruang periksa untuk memberi ruang bagi pasien berikutnya. Nurul mengikuti di belakang. Nurul, jika kamu ada keperluan lain, pulang saja dulu, ujar Raka. Tidak apa-apa, Raka, aku di sini saja. Bu Sri hanya mendengus. Asteris 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 asteris. Waktu terus berlalu. Tak terasa sebulan sudah sejak Purnama mulai semakin dekat dengan Erna. Pada awalnya, hubungan mereka tampak biasa saja, hanya sekadar teman berbincang di kantor. Erna sering meminta bantuan kepada Purnama terkait pekerjaan yang biasa dilakukan oleh CS. Namun Purnama punya niat tersembunyi, dan seiring berjalannya waktu, dia semakin lihai menanamkan pengaruhnya di hati Erna. Erna yang dulunya waspada kini semakin percaya kepada Purnama. Dengan kemampuannya berbicara manis dan selalu memberikan perhatian lebih, Purnama perlahan-lahan meruntuhkan dinding kepercayaan diri Erna. Purnama sangat hati-hati dalam pendekatannya, tidak ingin terlihat terlalu mencolok. Dia menanamkan rasa percaya pada Erna dengan perlahan. Suatu siang yang tenang, Purnama baru saja meletakkan segelas susu untuk ibu hamil di hadapan Erna. Purnama memulai pembicaraan dengan senyum yang biasa dia berikan, sebuah senyum yang Erna anggap tulus. Buk Erna, saya perhatikan, ibu akhir-akhir ini terlihat lebih ceria. Apa semuanya baik-baik saja di rumah? Tanya Purnama dengan nada penuh perhatian. Erna tersenyum kecil, sedikit bingung dengan pertanyaan itu. Iya, alhamdulillah semuanya baik. Kenapa tiba-tiba kamu bertanya begitu, Dara? Purnama tertawa pelan, seolah menutupi sesuatu. Oh, tidak ada apa-apa, Buk. Saya hanya merasa, Ibu terlihat lebih lega sekarang. Dulu Ibu sering curhat tentang Pak Mumu, kan? Tentang bagaimana dia sibuk dengan pekerjaannya di rumah sakit. Wajah Erna sedikit berubah. Dia terdiam sejenak sebelum menjawab. Iya, dia memang masih sibuk. Tapi akhir-akhir ini saya mencoba untuk lebih mengerti. Purnama menatap Erna, menyelidik dengan lembut. Begitu ya?
Tapi bukannya sulit. Ya, Buk. Ibu selalu harus menunggu dia pulang terlambat. Ibu berhak mendapatkan lebih dari sekadar menunggu. Buk. Mengobati pasien memang penting tapi istri jauh lebih penting. Seorang dokter bukan pahlawan. Jika kita tidak bisa, masih ada dokter yang lain. Saya rasa ada banyak dokter di rumah sakit kan, Buk. Kata-kata itu menusuk hati Erna dengan halus. Dia tidak pernah berpikir untuk mengeluh lagi setelah berusaha mengerti situasi Mumu. Tapi entah kenapa, setiap kali Purnama berbicara seperti itu, ada perasaan tidak nyaman yang muncul. Seolah-olah apa yang dia terima saat ini kurang dari yang seharusnya. Erna tersenyum tipis, berusaha mengabaikan perasaan itu. Yah, itulah tantangan dalam rumah tangga. Setiap orang punya tanggung jawabnya masing-masing. Dan saya hanya mencoba mendukung suami saya sebisa mungkin. Purnama mengangguk, tapi tak menyerah begitu saja. Ibu memang istri yang baik, Buk. Tapi saya merasa, Ibu terlalu baik. Kadang Ibu terlalu banyak berkorban. Ibu juga butuh perhatian. Jangan biarkan diri Ibu merasa diabaikan. Kalimat itu kembali menancap dalam pikiran Erna. Meskipun dia berusaha menepisnya, benih keraguan mulai tumbuh. Dia tidak bisa memungkiri bahwa ada saat-saat di mana dia merasa sendiri, meski Mumu selalu berusaha mengimbanginya. Namun, dalam kebersamaan yang semakin sering dengan Purnama, Erna mulai membandingkan perlakuan mereka. Purnama selalu ada, selalu mendengarkan, sementara Mumu seringkali terjebak dalam rutinitas pekerjaannya. Purnama melihat perubahan halus di wajah Erna. Inilah momen yang dia tunggu-tunggu. Dengan cermat, dia melanjutkan rencananya. Buk Erna, kadang dalam hidup, kita perlu memikirkan kembali apa yang kita inginkan. Ibu pasti ingin bahagia, kan? Kalau ibu merasa sesuatu tidak berjalan seperti seharusnya, tidak ada salahnya untuk berbicara dengan Mumu. Tapi ibu juga harus jujur dengan diri ibu sendiri. Erna terdiam, memikirkan kata-kata itu. Dia memang ingin bahagia. Semua orang pasti ingin bahagia. Tapi apakah itu berarti harus meminta lebih dari Mumu? Haruskah dia benar-benar mempertanyakan posisinya dalam pernikahan mereka? Purnama melanjutkan, seolah memberikan nasihat dari hati. Saya cuma ingin Ibu bahagia, Buk. Karena Ibu pantas mendapatkannya. Jangan biarkan dirimu merasa terjebak. Coba pikirkan, apa yang membuat Ibu benar-benar merasa dicintai? Erna mulai merasakan keraguan yang semakin kuat. Meskipun dia belum sepenuhnya mempertanyakan pernikahannya, Purnama telah menanamkan bibit-bibit ketidakpuasan di hatinya. Purnama tidak terburu-buru. Dia tahu bahwa untuk membuat rumah tangga Erna dan Mumu berantakan, dia harus sabar. Setiap kata yang dia ucapkan penuh dengan perhitungan, membawa Erna lebih jauh dari Mumu tanpa Erna sadari.